Had. Tidur yang seperti apa? Tidur yang nyenyak. Barakallahu fikum. Tidur yang nyenyak. Ya, ini yang membatalkan al-wudu. Nah, walaupun sebenarnya sudah kita sebutkan bahwasannya naum sendiri adalah madhannah al-hadath. Ya, yakni kemungkinan seseorang melakukan hadath ya atau ketika dia tidurnya. Adapun tidur sendiri bukan ya mubtil al-wudu, pembatal wudu. Namun kemungkinan seseorang melakukan hadath di sini besar. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ya dan ini yang kita jelaskan ini ya di antara bentuk menjamak hadis yang ada. Hadis yang menyatakan bahwasannya naum itu pembatal wudu secara mutlak. Ya, di sana ada hadis yang menjelaskan bahwasannya wudu bukan apa pembatal al-wudu. Baik. Maka dijamak oleh para ulama dengan penjelasan yang kemarin sudah kita sebutkan bahwa di sini kalau seandainya tidurnya ya tidur yang bentuknya ngantuk kemudian tidak nyenyak ya tidak sampai lupa ya tidak sampai dia tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya atau yang keluar dari dirinya. Nah, maka ini yang tidak membatalkan wudu. Adapun kalau seandainya tidur sampai tidak merasakan apa yang keluar darinya, ya maka ini yang membatalkan al-wudu. Baik. Kemudian juga telah kita bahas sedikit tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika itu datang Fatimah binti Abi Hubaysh kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadu tentang apa? Darah istihadhah. Apa darah istihadhah? Kemarin apa darah istihadhah? Darah penyakit. Ya. Berbeda dengan darah haid, berbeda dengan darah nifas. Ya. Darah istihadhah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis innama dzalika irqun. Hanyalah itu irq. Yakni disebutkan bahwasanya urat infajarat. Ya. Yang terpancar darah padanya. Darah haid itu keluar dari qa'ar rahim, dari dalam rahim. Ya. Maka itulah yang membatalkan al-wudu atau yang najis. Ya. Darah haid, darah nifas yang sudah kita lewati. Darah nifas, darah haid itu apa? Najis. Ya, najis. Barakallahu fikum. Mana dalilnya kemarin yang menunjukkan bahwasanya darah haid itu najis? Apa alasan bahwasanya darah haid itu najis? Man yujib? Siapa yang jawab? Had. Sudah kita lewati di dalam pembahasan sebelumnya. Dia terdengar. Tidak ada satu orang pun yang ingat. Bukan, darah haid itu darah yang najis. Pada pembahasan sebelumnya, izalatun najasa. Ingat? Siapa yang ingat? Perintah Nabi SAW ya, untuk membersihkan. Nah, membersihkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha thumma tahussuhu thumma taqrasuhu ya thumma tandah bil ma atau kama qala. Ya, merintahkan untuk takrusuh ya, mengerik. Kemudian membersihkan, kemudian dipercikan dengan air. Ya, disiram dengan air agar darah haidnya itu tidak tersisa, artinya hilang.
Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya darah haid ini najis, ya, sebagaimana yang sudah kita lewati. Kemudian juga darah an-nifas. Taib. Darah nifas juga ini darah yang najis. Karena sama, ya. Darah nifas, kalau darah nifas, nah, darah haid keluar ketika seorang wanita tidak apa? Tidak dalam keadaan hamil. Ya, dalam keadaan mengandung. Tapi kalau seandainya mengandung, biasanya darah haid itu tidak keluar. Karena itu menjadi apa? Menjadi nutrisi bagi apa? Janin. Ya. Nutrisi bagi janin. Ini darah haid. Jadi ketika hamil atau mengandung, maka darah haidnya tidak keluar karena memang menjadi makanan untuk bayi. Nah, kemudian setelah ya dia melahirkan, maka itulah tersisa darah yang harusnya keluar per bulannya. Nah, darah yang biasanya keluar per bulannya, maka keluar ketika melahirkan bayinya. Maka oleh karena itu hukumnya sama. Darah haid dengan darah nifas hukumnya sama. Dia apa? Najis. Nah, dia najis, kemudian juga mewajibkan untuk dia ya al-ghusl. Nanti untuk apa? Untuk mandi. Mandi al-janabah. Kalau seandainya dia sudah suci. Beda dengan darah istihadhah. Ya, darah istihadhah. Kalau darah haid sudah kita lewati, ya itu darah apa? Darah tabiat yang keluarnya kapan? Pada waktu-waktu apa? Tertentu. Ya, dengan batasan tertentu, biasanya keluar 6 atau 7 hari. Ya, ini darah haid. Kemudian juga darah nifas. Waktu tertentu, ya, kemudian batasan tertentu, biasanya hanya sampai 40 atau kurang atau bahkan lebih. Adapun darah istihadhah, sebagaimana dalam hadis, darah istihadhah bagaimana bentuknya? Tidak terputus, terus keluar. Ini darah istihadhah. Ya, ini darah istihadhah. Nah, darah yang ya terputus, mungkin uratnya kemudian memancar, itu mengeluarkan darah. Ya, ini darah istihadhah terus keluar. Makanya dikatakan darah penyakit. Barakallahu. Ya. Nah, ini darah al-istihadhah. Barakallahu. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan ya pertanyaan dari Fatimah bint Abi Hubaysh. Ketika keluar darah istihadhah, afada'is shalah, apakah seorang wanita ketika istihadhah dia meninggalkan salat? Nah, ini pertanyaan. Jelas ya. Yang menanyakan tentang hukum seorang wanita yang keluar darah istihadhah, apakah sama dengan darah apa? Haid. Ya. Baik. Karena sebagaimana dijelaskan bahwasannya ya, adapun darah haid maklum diketahui oleh para sahabiat bahwasannya kalau seandainya keluar darah haid, seorang wanita tidak melaksanakan apa? Salat. Ya, tidak melaksanakan salat, meninggalkan salatnya. Nah, sekarang Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya tentang darah istihadhah. Apakah sama hukumnya dengan darah haid? Ya, maka dijawab oleh Nabi SAW, ini tidak sama hukumnya. Ya, tidak sama hukum. Adapun darah istihadhah, maka
di sini tidak boleh seseorang meninggalkan sholat karena keluar darah istihadah. Ya, tidak boleh seseorang meninggalkan sholat karena keluar darah istihadah. Ya, maka Nabi SAW menegaskan di sini la, tidak. Nah, tidak. Ya, innama dzalika 'irqun, hanyalah yang demikian itu adalah 'irq. Ya, 'irqun, yakni sudah kita sebutkan makna daripada 'irq. Baik. Walaysa bihaidin, dan beda di sini hukumnya darah istihadah dengan darah haid. Ya, laisa bihaidin. Nabi SAW menegaskan di sini bukan haid. Bukan haid. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana antara darah haid dengan darah istihadah? Ya, ini mungkin kembali kepada kaum al-hawa, ya. Nah, kaum perempuan, ya, yang mereka mungkin bisa melihat perbedaannya. Nah, namun sebagian para ulama menjelaskan bentuk perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Ya. Mereka menjelaskan bahwasanya darah haid biasanya apa? Aswad. Aswad. Apa arti aswad ya? Ayo. Aswad apa arti aswad? Hitam. Biasanya darahnya hitam. Nah, biasanya darahnya hitam. Beda dengan darah istihadah. Darah istihadah ya lebih merah gitu, kemerah-merahan. Nah, ini. Kemudian juga dikatakan bahwasanya darah haid biasanya sakhin, kental. Ya. Beda dengan darah istihadah, dia raqid, tipis. Maksudnya tipis ini nah, relatif encer. Ya. Kayak darah segar. Barakallahu fikum. Nah, ini. Ini darah istihadah. Ini perbedaannya. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Terus oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian satu lagi perbedaannya apa? Biasanya darah haid ini lahu raihah tinah, memiliki bau yang apa? Yang tidak sedap. Nah, ya, bau yang tidak sedap. Beda dengan darah istihadah. Darah istihadah tidak memiliki bau karena darah segar. Nah, ini perbedaannya. Ini perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ya. Maka dari sini juga bisa dibedakan antara darah istihadah dengan darah haid. Makanya kata Nabi SAW, laisa bihaidin. Jadi bukan darah haid. Darah istihadah itu bukan darah haid, karena beda. Karena beda, ya, dari keluarnya, batasan keluarnya, kemudian bentuknya darah haid dengan darah istihadah. Dengan darah istihadah. Nah, kemudian kata Nabi SAW dikatakan di sini, faida akbalat haidatuki fada'is salah. Maka apabila datang masa haidmu, maka tinggalkan salat. Tinggalkan as-salah. Baik. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, sebenarnya bab ini ya pantasnya dibahas pada pembahasan haid wan nifas. Pada bab yang khusus tentang haid wan nifas, ya, nanti yang akan disebutkan babnya. Namun di sini ya karena ini menyangkut pembatal wudu pada lafaz yang terakhir, ya. Baik, maka beliau mengupas sekilas saja, ya, menjelaskan sekilas saja, mensyarah, menjelaskan sekilas dari hadits ini.
Baik. Jadi kalau seandainya darah istihadahnya terus keluar, ya, terus keluar, kemudian dia pun masih keluar darah haidnya. Maka bagaimana cara menentukan dia sedang istihadah atau dia sedang haid? Ya. Nah, ini penting ya, berkaitan dengan hukum, karena ini menyangkut seseorang wanita sholat atau tidaknya. Ya, ini menyangkut seorang wanita sholat atau tidaknya, wajib dia melaksanakan sholat atau tidaknya. Ya, nah maka ini permasalahan yang penting. Baik. Kalau seandainya para ulama dikatakan dihina dengan hanya mengetahui bab haid wan nifas, masalah salama, ya, sebagian orang yang menghina para ulama, baik, hanya mengetahui, hanya membahas darah haid wan nifas, naudzubillah, ya. Baik. Yang sebenarnya pembahasan ini sendiri, ini pembahasan yang penting. Pembahasan yang penting. Qalil, sedikit orang yang benar-benar faham tentang permasalahan ini. Ya. Dan banyak permasalahan-permasalahan dari kaum nisa yang bertanya tentang pembahasan ini, tentang haid, nifas, gimana sholat, tidak, atau puasanya gimana, atau ibadah-ibadah berkaitan dengan ya yang dipersyaratkan tatahur padanya, bersuci padanya. Nah, ya ini permasalahan yang penting. Ya, permasalahan yang penting berkaitan dengan sholat, ya, ibadah yang wajib untuk dia laksanakan dan merupakan rukun min arkan al-Islam. Ya. Maka harus tahu kapan dia haid dan kapan dia tidak. Jangan kemudian semua keluar dari wanita dikatakan haid. Ya, tidak, ternyata ada hukum-hukumnya. Ada darah nifas, ada darah haid, ada darah istihadah, dan hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Nah, tadi bahwasanya darah haid itu ijma' para ulama, ya. Darah haid ini ijma' para ulama, nanti kita akan lewati pada babnya, bahwasanya ijma' para ulama, orang yang haid itu tidak boleh dia melaksanakan apa? Salat. Ya. Kalau seandainya dia salat, wanita haid ini dia salat dan dia tahu bahwasannya dia tidak boleh salat. Ya. Kemudian dia bermain-main. Ini bisa kufur. Ya. Bisa kufur. Baik, tala'ub bi syariatillah, bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara ijma' para ulama, kalau seandainya seorang wanita haid, ya dia tinggalkan salatnya. Tinggalkan salatnya. Nah, ya. Dan tidak perlu diqadha. Tidak perlu apa? Diqadha. Ya, tidak perlu kita mengqadha, atau tidak perlu seorang wanita mengqadha salat yang ditinggalkan ketika dia haid. Ini ijma' juga. Yang berkeyakinan mengqadha salat ketika haid siapa ya? Siapa nih? Insan? Orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij meyakini bahwasannya apa? Salat wajib yang ditinggalkan ketika haid, dia harus mengqadhanya. Buktinya ini keyakinan orang Khawarij gimana? Ya, Abdul Muqsid. Gimana? Baik. Jadi Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, la yazal
al-haid taqdi as-shaum wa la taqdi shalah. Ya. Kata Mu'adzah kepada Aisyah, ya Aisyah, ya ummul mukminin. Ya, terus menerus maksudnya senantiasa orang yang haid ini dia mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salatnya. Ya. Baik, mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salatnya. Gimana ini? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, apa? Aharuriyatun anti? Apakah kamu apa? Haruriyah. Haruriyah ini apa? Golongan dari Khawarij. Golongan dari Khawarij. Ya. Kata Mu'adzah, lastu biharuriyah walakin as'al. Saya bukan Haruriyah, saya bukan termasuk orang Khawarij atau pemikiran orang Khawarij. Akan tapi saya hanya bertanya. Nah ini. Saya hanya bertanya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, atau Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada' as-shalah. Ya, hal itu menimpa kita dan ya diperintahkan untuk kita mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha as-shalah. Ya, jadi ini pemahaman Khawarij. Pemahaman Khawarij, orang yang haid atau wanita yang haid harus mengqadha salatnya. Ya. Padahal ijma' para ulama tidak ada bagi seorang wanita untuk mengqadha salatnya. Ya, bahkan dinukilkan ijma'. Adapun puasa juga dinukilkan ijma'. Dari sebagian para ulama bahwasanya untuk puasa maka wanita yang haid wajib mengqadha puasanya. Sebagaimana dalam ayat, ya. Sebagaimana di dalam ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya, berkaitan dengan hukum ahkam as-siyam. Nah ini perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah. Adapun darah istihadhah maka tidak boleh meninggalkan salat, tetap salat. Tetap wajib untuk dia melaksanakan salat. Nah, ya beda dengan darah haid. Kalau darah haid wajib untuk dia meninggalkan. Kemudian kapan dia dihukumi haid? Kata Nabi SAW, faida akbalat haidatuki. Kalau seandainya datang masa haidmu, jadwal haidmu, ya maka tinggalkan salat. Dan kalau seandainya lewat masa haidmu, jadwal masalah haidmu itu sudah selesai, faghsili anki dammi wa shalli. Apa? Cucilah ya dari darah tersebut, kemudian kamu mandi. Nah ini. Jadi di sini melihat jadwal kebiasaan haidnya. Ya. Melihat jadwal kebiasaan haidnya. Kalau seandainya wanita itu dalam keadaan istihadhah. Ya. Kapan dia dihukumi haid? Lihat jadwalnya kapan. Awal bulan 7 hari. Ya, dari situ dia dihukumi haid. Tapi kalau seandainya sudah selesai dari masa haidnya, jadwal masa haidnya, maka dia dihukumi suci. Nah, ada yang tadi melihat dari ciri-cirinya. Jadi dilihat darahnya, apakah darahnya hitam, darahnya kental, ya, atau tidak, darahnya merah, ya, dan tidak kental, yakni encer. Nah ini, maka dibedakan, ya, dibedakan. Nah, jadi kalau seandainya darahnya hitam, ya maka dihukumi itu darah haid. Tapi kalau seandainya darahnya misalkan merah dan juga encer itu tidak tebal, maka itu darah istihadhah. Barakallahu fikum. Nah ini cara membedakan dia dalam kondisi haid atau dalam kondisi istihadhah. Kemudian di dalam riwayat ini, lihat perintah Nabi SAW apa? Jadi kalau seandainya sudah lewat masa haid, faghsili anki dammi wa shalli, tsumma shalli. Maka cucilah darah darimu, kemudian salatlah. Ya. Kemudian salatlah. Baik. Nah, di sini zahirnya jelas,
Ya, ketika sudah selesai masa apa? Masa haid. Masa haid wajib mandi, kemudian wajib bersuci dulu ya. Faghsili anki dami. Jadi bersuci, dicucikan, apa dibersihkan. Ya, dan yang diinginkan di sini adalah mandi wajib. Mandi wajib, kemudian setelah itu salat. Kemudian setelah itu apa? As-salah. Barakallahu fikum. Yang menjadi inti permasalahan kita dalam bab nawaqidul wudu ini, yakni lafaz tambahan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lihat. Al-Imam Al-Bukhari menambahkan di dalam riwayatnya, "Tsumma tawadda'i likulli salatin." Tsumma tawadda'i likulli salatin. Kemudian wuduklah engkau setiap salatmu. Wa asyara Muslim ila annahu hadafaha amdan. Imam Muslim membuangnya secara amdan. Amdan itu apa? Sengaja. Ya. Kenapa Imam Muslim membuangnya secara sengaja? Ya. Kenapa Imam Muslim membuangnya secara sengaja? Tentunya ada apa? Ada alasannya. Beliau membuang riwayat ini secara sengaja. Maka dibahas oleh para ulama, Al-Imam Muslim membuang riwayat ini karena beliau menghukumi ziyadah tambahan ini adalah tambahan yang mauquf. Ya. Mauquf. Berarti perkataan siapa? Sahabi. Perkataan seorang sahabat. Mauqufah. Mauqufatun ala Urwah Ibn Zubair berarti ya. Ya. Mauquf kepada Urwah. Mauquf disandarkan kepada Urwah. Baik. Ini hanya perkataan seorang sahabi, tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak sampai ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalilnya disebutkan bahwasannya beliau siapa? Urwah ini meriwayatkan dari bapaknya. Ya. Sementara bapaknya itu beliau apa? Urwah ini mengatakan di dalam riwayatnya waqala abi, jadi dikatakan waqala abi, afan. Perkataan Hisham meriwayatkan dari bapaknya. Jadi dari Urwah. Ini Hisham ini anaknya daripada Urwah. Kemudian Hisham mengatakan qala abi, berkata bapakku. Ya, berkata bapakku dengan lafaz yang jelas. Ya. Jadi bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perkataan Urwah. Perkataan Urwah. Ya. Dan yang mahfuz apa mahfuz? Yang terjaga riwayatnya, maksudnya yang sahih riwayatnya, tidak ada perintah untuk wudu. Ya, tidak ada perintah untuk wudu. Yang ada perintah untuk mandi kemudian sholat. Ya, mandi kemudian sholat. Baik. Nah, mandi kemudian as-shalah. Ini riwayat yang mahfuz. Ini riwayat yang terjaga. Jadi tidak ada lafaz ya tawadda'i likulli shalah. Nah, ya wudu'lah pada setiap salat. Wudu'lah pada setiap salat. Ya, ini sekali lagi ini riwayat yang ya berbeda dengan riwayat yang terjaga. Ya. Barakallahu fikum. Terlebih lagi sebagian para ulama intiqad itu apa? Mengoreksi hadis ini, ternyata terdapat apa? Illah. Di sana ada penyakit.
Nah, ya, ada ittirab, ada apa? Kegoncangan. Nah, kegoncangan dalam sanadnya ketika meriwayatkan dengan summa tawaddu'i likulli shalah. Al-muhim, hadis riwayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini mukhtalaf. Ini mukhtalafun fi, ya, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya. Kalau seandainya hadis ini sahih, baik. Kalau seandainya riwayat yang terakhir ini sahih, maka apa yang dipilih oleh jumhur para ulama benar, jelas gitu ya. Bahwasannya keluarnya darah istihadah ini pembatal wudu. Istihadah naqdun lil wudu. Wa hadha madhhabul jumhur. Jadi ini madhhab para ulama. Ya, jumhur para ulama menegaskan bahwa orang yang istihadah itu ya batal wudunya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya darahnya itu mengalir terus gitu ya, keluar terus? Baik. Apakah dia harus wudu lagi atau gimana? Nah, jadi dia wudunya liwaktis shalah. Ya, sebagian para ulama mengatakan waktu salat. Maksudnya kalau seandainya masuk waktu zuhur, ya maka baru dia wudu. Ya, baru dia wudu. Maka di sana dia mau salat sunnah, salat wajib dengan wudu tadi nggak jadi masalah. Walaupun keluar darah istihadahnya, ya, perempuan tadi keluar dari istihadahnya, maka tidak mengapa. Nah, ada yang berpendapat bahwasannya wudu likulli shalah, wudunya pada setiap salatnya. Baik, wudunya pada setiap salatnya. Artinya setiap salat yang dia akan laksanakan itu harus dengan wudu tertentu atau dengan wudu sendiri. Jadi kalau salat sunnah wudu sendiri, salat wajib wudu sendiri. Nanti ba'da salat lagi mau salat sunnah wudu lagi. Baik. Nah ini. Namun yang benar ya tadi atau yang akrab kalau seandainya kita katakan tadi ini wajib, ya maka wajibnya namli waktu salat, untuk waktu salat. Ya kalau seandainya sudah masuk waktu zuhur, ya disitulah dia wudu. Disitulah dia wudu, kemudian dengan wudu tersebut dia bisa melaksanakan salat sunnah, salat wajibnya. Tapi kalau seandainya sudah masuk waktu wajib yang lainnya, dia salat tadi salat zuhur ya. Nah, dia wudu tadi. Kemudian dia tidak berhadas yang lain kecuali keluar dari istihadahnya. Masuk salat asar. Ya, maka kata jumhur, pendapat jumhur tadi, tetap dia harus apa? Wudu. Nah, karena masih keluar dari istihadah. Keluar dari istihadah. Ya, maka dia harus wudu lagi. Jadi untuk salat wajib dia harus wudu lagi. Jadi, untuk salat tertentu, salat sunnah kayak duha, ya dia harus salat wudu tertentu. Untuk salat duhanya. Jadi, untuk salat duhanya, untuk salat malamnya. Barakallahu. Nah ini. Ya, sekali lagi ini jumhur para ulama. Ini pendapat jumhur para ulama. Nah, ya. Sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak ada kewajiban dan tidak ada kewajiban bagi orang yang istihadah untuk wudu. Ya. Jadi selama dia bersuci, maka dianggap suci. Mau sholat, mau melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan suci, contohnya tawaf, ya mau ngapain saja boleh, nggak ada masalah, boleh. Dengan wudu tersebut, ya. Kalau pendapat jumhur tadi, kalau dia mau tawaf nih, mau tawaf sendiri, ya sholat sendiri, tawaf sendiri, contohnya ya. Maka dia harus apa? Dia harus ya bedakan. Maksudnya ini wudu untuk tawaf. Nanti kalau saatnya datang waktu sholat, maka wudu lagi. Nah, ya.
Adapun pendapat sebagian para ulama tadi tidak ada kewajiban. Ya. Dengan wudu selama dia sudah bersuci maka tidak perlu untuk dia berwudu lagi. Ini sebagian para ulama. Ini sebagian para ulama. Nah, baik. Wa dhahab al-Malikiyah dan al-Imam atau mazhab Malikiyah berpendapat bahwasannya ini hanya mustahab. Ya. Ini hanya mustahab. Wudu itu hanya mustahab saja, tidak wajib. Maka ini wallahu alam ya yang aqrab ila dalil. Baik. Karena sudah kita lewati bahwasanya untuk mengatakan wudu itu batal ya. Selama dia sudah berwudu kemudian kita katakan ini dia wudunya batal, ini yahtajil apa? Dalil yang sharih yang jelas gitu. Bahwasanya itu adalah pembatal wudu. Nah, sementara di dalam hadis ini tidak ada dalil yang secara sharih jelas bahwasanya istihadah itu pembatal al-wudu. Nah, pembatal wudu. Ya. Baik. Maka dia tetap sholat dan yang selainnya ya, sehingga pendapat Malikiyah ini yang lebih akrab. Jadi yustahab disunnahkan untuk seseorang wanita ketika istihadah ya, ketika dia melaksanakan sholat untuk berwudu terlebih dahulu. Dan ini yang diamalkan oleh seorang sahabiyah yang sama kondisinya, keadaannya, yakni dia istihadah dalam Umdatul Ahkam. Ya, dalam Umdatul Ahkam. Ya, walaupun di situ apa? Antaktasil likulli shalah ya. Siapa? Fatimah atau siapa dalam hadis tersebut? Bahwasanya sahabat ini bahkan bukan wudu ya, bahkan mandi setiap sholatnya. Baik. Berkaitan dengan hadis tadi, faghsili anki dammi wa shalli. Ya. Nah, summa ghasal likulli shalatin. Maka dia mandi setiap salatnya. Nah, ini juga takalluf. Maka sebagian para ulama di sini dia takalluf. Ya, kalau mau pun maka yang lebih disunnahkan adalah untuk dia berwudu. Ya, berwudu tidak usah mandi. Tidak usah mandi karena darah istihadah ini tidak mewajibkan seorang mandi janabah. Seorang wanita tidak diwajibkan mandi janabah karena keluar darah istihadah. Wadih ya, paham insyaallah ya. Baik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Barakallahu fikum. Jadi berkaitan dengan pembatal wudu di sini, apakah istihadah pembatal wudu? Nah, ya. Alal qaul jumhur ini naqidul wudu. Di atas pendapatnya jumhur para ulama ini pembatal wudu. Maka dia harus wudu ketika dia akan melaksanakan as-shalah. Ya, ketika dia akan melaksanakan salat wajib. Nah, namun pendapat yang benar ya, itu bukan pembatal wudu namun mustahab. Mustahab kalau seorang ingin melaksanakan salat dia wudu terlebih dahulu. Ini bagi wanita yang istihadah. Ya, wanita yang istihadah. Barakallahu fikum. Wadih? Difahamin ya? Insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ya hukumnya tentang al-mar'ah, perempuan, namun ya baik, perlu kita ketahui. Ya, perlu sangat-sangat penting untuk kita ketahui, kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu tentang permasalahan ini. Nah, dari keluarga, adik, kakak, ibunya, atau siapalah yang bisa disampaikan ilmu ya berkaitan dengan hal ini. Baik. Kemudian kita baca hadisnya untuk setoran pertemuan berikutnya. Ya, ini berkaitan dengan bayan hukmil madhi. Berkaitan dengan madhi. Ya, sudah kita bahas di awal yang keluar dari laki-laki.
Ada apa? Ada 3 bentuk. Apa-apa? Ada mani, madhi, wadi. Baik. Ya. Kalau madhi dan juga wadi, ya, bil waw, ya. Kemudian dengan da, wadi. Baik. Ini najis atau tidak? Najis. Ya. Wajib mandi atau tidak? Hah? Keluar madhi dan wadi. Apa yang dia diwajibkan baginya? Wudu. Ya, hanya wudu saja. Tidak diwajibkan mandi. Nah, tidak diwajibkan mandi. Beda dengan mani. Mani najis atau tidak? Hah? Tahir, suci, ya. Nah, mani hukumnya suci, tahir. Namun yang diwajibkan baginya apa? Mandi. Ingat ini ya. Baik. Ingat. Ini perkara yang ya, dialami oleh setiap kita. Dialami oleh setiap kita. Barakallahu fikum. Baik itu mani ya atau madhi, terkhususnya 2 perkara ini. Kalau wadi mungkin ada sebagian ya. Sebagian yang keluar, ada sebagian yang tidak. Al-muhim hukumnya sudah kita ketahui. Hukumnya sudah kita ketahui. Baik, lihat bab hukmil madhi. Sekarang berkaitan dengan hukum madhi. Kalau an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Ma ta'rif anhu? Apa yang antum tahu tentang Ali ibn Abi Thalib? Kelas Ustaz 1 ya. Siapa namanya? Fatan. Banyak sekali Fatan. Suaminya Fatimah. Ahsan, barakallahu fiik. Berarti apa hubungan Ali dengan Rasulullah? Menantu sama ayo bapak mertuanya. Baik, insyaallah. Ahsan, barakallahu fikum. Ya benar. Ya, selain dia keponakan Rasulullah. Ya, anak dari siapa? Abu Thalib. Keponakan ya. Sepupu gitu ya. Anak enggak bisa. Tapi kalau bahasa Sunda mah alo gitu ya. Nah, anak suka ketukar antara sepupu dengan keponakan. Kali itu sepupu ya. Nah, sepupu Rasulullah SAW. Sepupu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selain ya Ali bin Abi Thalib menikahi anak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi sebagai ya bapak mertua kalau Ali kepada Rasulullah SAW. Ya, nah ini. Dan jelas ahlul bait, termasuk ahlul bait. Ya, terlebih dari jalur Abdul Muttalib, ya, jalur Abdul Muttalib, kemudian jalur dari pernikahan dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ini Ali bin Abi Thalib. Apa yang antum ketahui lagi tentang Ali bin Abi Thalib? Penting ini. Nah, di antara min awaid, ya, para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Terus apa lagi? Antum? Ayo. Antum. Ayo. Sahabat yang dijamin masuk surga. Ahsan. Asyara al-mubashshiruna bil jannah. Terus apa lagi? Bis. Khulafa Rasyidin yang keberapa? Keempat. Ahsan. Setelah Utsman, barakallahu fikum. Terus apa lagi? Ada sampingnya, samping Krishna. Apa lagi? Apa lagi Arya?
Allah alam. Apa lagi? Bagus. Ah, nah, Habil. Apa lagi? Apa lagi sampingnya? Siapa yang tahu? Fahri, Revan, siapa? Divan, Ayo. Di antara ya atau yang menggantikan Rasulullah SAW ya ketika beliau hijrah dan dikepung oleh kaum musyrikun. Taib. Maksudana ya di dalam kitab akidah Ahlus Sunnah kalau masalah khalifah itu jelas tidak ada perselisihan. Nah, perselisihan bahwasanya khalifah yang ketiga siapa? Utsman bin Affan, dan khalifah yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik. Yang menjadi perselisihan dalam masalah apa? Apa Fikri? Baik. Dalam masalah keutamaan, siapa yang lebih utama? Ya, Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau keutamaan Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar yang setelahnya, ini muttafaq, sepakat. Ya, sepakat para ulama. Ya, setelah Rasulullah SAW, orang yang utama setelahnya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu apa? Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab siapa? Nah, di sini terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan Utsman sebagaimana susunan kekhilafahan, urutan kekhilafahan. Ada yang mengatakan dalam masalah fadl keutamaan ini Ali dulu baru Utsman. Ada yang berpendapat Ali dulu baru Utsman, dan ini yang disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam di dalam akidah Al-Wasithiyah. Di dalam akidah Al-Wasithiyah. Ini yang terjadi perselisihan. Ya, dan semuanya didatangkan dalilnya. Semua didatangkan dalilnya. Baik. Barakallahu fikum. Ini Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Baik. Hai insyaallah. Ya, sahabiyun jalil, sahabi yang mulia. Ya. Baik, terlebih dia termasuk Ahlul Bait. Ya, Khulafaur Rasyidun. Kemudian min awail, dari sahabat yang pertama masuk Islam, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Manzilah Ali dengan Rasulullah dalam hadis seperti siapa? Musa dan Harun. Ini di antara keutamaannya. Antara Musa dan Harun. Barakallahu fikum. Ini keutamaan Ali di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Qala kuntu rajulan madza'an. Ma mauqi'u fi i'rab madza'an? Apa tempatnya dalam i'rab madza'an? Siapa? Ya. Nah. Jami. Apa? Naat dari rajulan. Kata syahid. Syahid. Jahid apa? Sajid. Kalau syahid mana? Udah keluar ya? Taib. Sajid. Hal dari rajulan. Kalau sahibul hal gimana hukum sahibul hal? Ya, Ukasha. Nggak tahu.
Sahibul hal Yudi. Nggak tahu? Belum? Belum lewat ini? Hah? Hah? Harus ma'rifah. Kata boleh nggak sahibul hal nakirah? Baik. Ya sahibul hal secara asal harus ma'rifah. Jadi kalau seandainya dia rajulan madza, berarti mana? Kalau dikatakan dia sahibul halnya. Bisa. Ya madzaan halnya, sahibul halnya mana? Fadil. Apa antum bilang barusan? Malam. Hamam. Mana sahibul halnya Zaini? Domir? Barakallahu fikum. Domir tu. Ya. Barakallahu fikum. Fi hal kathir, ya banyak keluar air madi. Barakallahu fikum. Insyaallah. Kuntu rajulan madzaan. Imma kita bilang kalau seandainya dia sebagai sifat, ya sifat berarti ketemu dengan rajulan. Ya, orang-orang yang atau laki-laki yang banyak keluar madi. Atau hal bisa kalau seandainya kita kembalikan kepada ta. Saya, keadaan saya itu seling keluar madi. Begitu. Barakallahu fikum. Insyaallah. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad ayyas 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan siapa? Al-Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu. Kemudian Miqdad ibn Aswad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi ini. Faqala fihi al-wudu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi al-wudu. Padanya terdapat wudu, maksudnya kalau seandainya keluar ya air madi untuk dia berwudu. Muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lafadznya milik al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu. Ya, ini hadis yang antum store pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita cukup dari sini. Ada yang tanya? Allah. Apakah orang yang minum khamar tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari? Ada keterangan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Namun bukan berarti dia tidak sholat. Sholat wajib tetap dia sholat, melaksanakan sholat. Namun karena hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi 40 hari sholat yang dia laksanakan, Allah tidak akan menerimanya. Bukan berarti dia meninggalkan sholat selama 40 hari ya. Kalau dia meninggalkan sholat 40 hari, maka 40 hari berikutnya dia tidak akan diterima lagi. Nah, tetap wajib berdosa tetap dia ketika meninggalkan as-sholat. Darah istihadah apakah najis? Ya, pembahasan darah ini kembali kepada pembahasan darah yang sebelumnya. Ya, berkaitan darah yang keluar dari tubuh. Ya. Kalau seandainya sebagian para ulama membedakan karena ini keluarnya dari al-farj, dari kemaluan. Ya, secara asal apa yang keluar dari kemaluan apa? Najis. Ya, najis. Dan ini yang rajih, ini yang kuat ya. Nah, maka sebagian para menegaskan ini tentang najisnya.
Maksudnya yang rojih, yang keluar dari farj itu membatalkan atau najis secara asalnya ya, secara asalnya itu najis. Ini pendapat yang sahih. Baik. Namun apakah darah istihadah ini najis atau tidak? Ya Allah alam. Baik. Nah, ya. Sementara darah istihadah ini terus keluar dan Nabi SAW membolehkan seseorang sholat walaupun ya darah istihadahnya tetap keluar selama dia sudah wudu, sudah bersuci, maka boleh tetap dia melaksanakan sholat. Nah ini, ya. Baik, maka apakah dikiaskan dengan darah yang keluar dari tubuh, ya keluar dari, baik, ya selain dari farajnya, kemaluannya. Nah, apakah dikiaskan dengan hal tersebut? Baik, wallahu alam. Kalau kita kembali kepada ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua lubang, ya, maka yang rajih tentunya najis. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita melihat tadi tetap dia melaksanakan sholat walaupun keluar, ini menunjukkan tidak najisnya. Apakah kalau orang minum khamar tetapi dia tidak mabuk, apakah itu? Nah, tetap tidak diterima. Barakallahu fiik. Khair insyaallah. Nah, barakallahu fiikum. Mungkin ini dulu ya. Naktafi, kita cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, fadhlu barakallahu fiikum. Alhamdulillah.